Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Pada reaksi 2A ditambah B menjadi 2C, didapat laju reaksi berikut. Kita ada 3 data ya. Untuk eksperimen yang pertama, konsentrasi A yang digunakan adalah 0,1, kemudian konsentrasi B yang digunakan adalah 0,1, ternyata waktu reaksinya ada 80 detik. Untuk reaksi kedua, konsentrasi A yang digunakan adalah 0,2 molar, konsentrasi B yang digunakan adalah 0,1 molar, dan ternyata waktu yang ditempuh adalah 40 detik. Nah, setelah untuk reaksi yang ketiga, konsentrasi A yang digunakan adalah 0,1 M atau 0,1 molar, kemudian konsentrasi B yang digunakan adalah 0,2 molar, dan waktu yang diperlukan untuk tercapainya laju reaksi adalah 20 detik. Tentukan persamaan laju reaksinya, order total reaksi, dan nilai K. Nah, cara menjawab soal ini sebenarnya sangat mudah ya. Yang pertama, kita akan menentukan persamaan laju reaksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang persamaan laju reaksi, kita tulis dulu ya. Persamaan laju reaksi itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Nah, kebetulan ini reaksinya sama, yaitu ada 2 A dan B. Nah, di sini V adalah laju reaksi. Jadi untuk menjawab persamaan laju reaksi, kita juga harus tahu data lajunya itu berapa. Tapi di soal tabel hanya ada data konsentrasi dan data waktu saja. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita harus membuat data tambahan lagi berupa data dari lajunya. Nah, bagaimana caranya? Perlu diingat bahwa laju itu berbanding terbalik dengan waktu. V sama dengan seperti. Oke? V sama dengan seperti. Sehingga ketika waktunya adalah 80 detik, maka V-nya adalah 1/80. Ketika waktunya adalah 40 detik, maka V-nya adalah 1/40. Dan ketika waktunya 20 detik, maka V-nya adalah 1/20. Ini adalah data tambahan yang kita gunakan untuk mencari persamaan laju reaksinya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai M. Ya. Kita cari nilai M. M itu adalah order reaksi terhadap A. Nah, caranya kita mencari data yang konsentrasi B-nya sama. Ya. Gunakan data dengan konsentrasi B sama. Nah, maka karena kuncinya adalah menggunakan data dengan konsentrasi B yang sama, maka kita gunakan data kedua dan data yang ke-1 ya. Ini kan konsentrasi B-nya sama ya. Nah, oke, kita gunakan V2 per V1 sama dengan konsentrasi A pangkat M per konsentrasi A pangkat M. Oke, nah, kemudian kita masukkan angkanya. V2-nya adalah di sini 1/40, kemudian V1-nya adalah 1/80, sama dengan konsentrasi A pada data kedua adalah 0,2, dan konsentrasi A pada data pertama adalah 0,1 pangkat M. Ya. Sama dengan 1/40 dibagi 1/80 adalah 2. Ya. Sama dengan 0,2 dibagi 0,1 adalah 2 juga pangkat M. 2 sama dengan 2 pangkat M. Berarti M-nya adalah sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Itu ya. Nah, kemudian kita mencari data.
Nah, kemudian kita mencari nilai N. Cari nilai N. N itu adalah order reaksi terhadap B. Kalau misalkan mau mencari N atau order reaksi terhadap B, kita gunakan data dengan konsentrasi A yang sama. Nah, berarti kita menggunakan data yang ke-1 ya, ini, dan ke-3. Oke, karena A-nya sama. Sehingga kita bisa mencari dengan cara V3 dibagi V1 sama dengan konsentrasi B pangkat N per konsentrasi B pangkat N. Nah, sama dengan V3-nya adalah 1/20, oke. V1-nya adalah 1/80, dengan konsentrasi B pada data ketiga adalah 0,2, konsentrasi B pada data pertama adalah 0,1 pangkat N. 1/20 dibagi 1/80 hasilnya adalah 4. Ya. 0,2 bagi 0,1 adalah 2. Nah, berarti 4 sama dengan 2 pangkat N. Berarti N-nya adalah 2. Ya. N-nya sama dengan 2. Karena 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Oke. Sehingga persamaan laju reaksinya jadi seperti ini. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1, karena ini 1, kali konsentrasi B pangkat 2, karena ini N-nya adalah 2. Ya, itulah cara mencari persamaan laju reaksi. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah order total. Order total adalah jumlah order reaksi yang terlibat. Berarti di sini ada order reaksi terhadap A dan order reaksi terhadap B. Berarti order total sama dengan M ditambah N sama dengan 1 ditambah 2. Itu adalah 3. Ya, mudah ya. Nah, dan pertanyaan yang ketiga adalah nilai K. Nilai K itu berapa? Untuk mendapatkan nilai K, kita bisa menggunakan data yang pertama. Ya, kita tulis dulu persamaan laju reaksinya. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 2. Berarti nilai K sama dengan V per konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 2. Nah, itu kita tinggal masukkan angkanya saja. V-nya adalah 1/80. Kalau misalkan mau ditulis lebih lengkap berarti M per detik. Ya. Kemudian konsentrasi A-nya adalah 0,1 M. Konsentrasi B-nya konsentrasi A-nya adalah 0,1 M. Konsentrasi B-nya adalah 0,1 M pangkat 2. Jangan lupa ya. Ini ada order 2. Berarti kalau dihitung nilainya adalah 125. Ya. Karena di sini ada M pangkat 3 dan ini ada yang di atas M, maka dia adalah M pangkat min 2 per detik. Gitu ya. Nah, itu adalah nilai K-nya. Oke, perlu diingat di sini kenapa saya menggunakan M dan N, karena di sini reaksinya hanya ada 2 zat. Ya, di sini hanya ada reaksi A dan reaksi B. Kalau misalkan reaksinya ada 3, ya nanti kalian tinggal ikuti saja. Berarti nanti datanya juga ada 3. Konsentrasi A berapa, konsentrasi B berapa, nanti konsentrasi zat yang ketiganya berapa.
Dan nanti untuk ordernya juga berarti mencari 3 order terhadap A, order terhadap B, dan order terhadap zat yang ketiganya, begitu. Nah, untuk order itu di sini M dan N hanya berupa variabel, kalian boleh menggunakan variabel lain, misalkan P, Q, R, S, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Itulah contoh penerapan soal mengenai persamaan laju reaksi, order total reaksi, dan mencari nilai K pada sebuah reaksi.